Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan santriwati Madrasah Sanawiyah Wali Songo kelas 8 yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, pada kali ini kita bisa belajar kembali walau bertatap muka lewat YouTube, tetapi tidak mengurangi semangat kita bersama untuk belajar bersama, melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin kita telah membahas tentang sedikit ilmu tajwid, ya. Ada beberapa pengertian mat, baik itu mat iwat, mat arid, sukun. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang berinfak dan bersedekah, ya, agar anak-anak bisa lebih detail, tidak hanya mendengarkan dari dari tayangan YouTube Pak Basori. Kalian semua bisa sambil menyimak buku kalian, buku aplikasi Al-Quran Hadis terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, ya. Ya, anak-anakku semua bisa nanti membacanya. Bagi yang belum download, silahkan di-download di link yang saya deskripsikan kemarin, ya, sambil menyimak, ya, sambil mendengarkan dan menyimak tentang materi pada kali ini, yaitu berbagi infak dan sedekah, merupakan bab yang kedua yang akan kita pelajari bersama. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari tentang materi berinfak dan bersedekah ini, yang pertama, kita menghayati bahwa infak dapat untuk mensucikan jiwa, dapat mensucikan jiwa dan menambah keberkahan. Kompetensi dasar yang kedua, menjelaskan sikap peduli kepada sesama. Setelah kita belajar, maka harapannya adalah kita dapat menjalankan sikap kepedulian kita. Kita bisa mengaplikasikan, melaksanakan kepedulian kita kepada sesama. Kemudian yang ketiga, menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Fajr, Al-Baqarah, ya, Al-Fajr, yaitu ayat 15 sampai 18, Al-Baqarah ayat yang ke-254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Al-Fajr, ya, ayat 15 sampai 18, Al-Baqarah 254 sampai 261, ya. Selanjutnya yang kelima, menyimpulkan berkaitan kandungan Quran Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261 ini dalam fenomena sosial tentang infak dan sedekah, dan menyajikannya dalam bentuk lisan atau tulisan. Anak-anakku, santriwan santriwati kelas 8 yang berbahagia, kita buka materi kita lagi, yaitu pada halaman 20. Buku aplikasinya dibuka halaman 20. Pengertian infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian, sumbangan, harta, dan sebagainya selain zakat, ya, wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta, ya, atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Jadi kita melihat tentang pengertian infak dalam dari sisi istilah, ya, dari sisi
istilah ini adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kita atau pendapatan kita untuk kepentingan atau perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Sebagian rezeki kita, kemudian sebagian harta kita berikan kepada orang lain sesuai dengan tatanan syariat Islam. Itu namanya definisi infak menurut istilah. Nah, infak berbeda dengan zakat ya. Infak itu berbeda sekali dengan zakat. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan. Ya. Saya ulangi lagi bahwa infak berbeda sekali dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab, batas minimal tidak mengenal ya, berapapun jumlahnya, sedikit, sedang ataupun banyak, dan jumlah yang ditentukan secara hukum tetapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi orang berinfak itu sesuai kemampuannya masing-masing. Jika sedikit ya boleh memberikan sedikit, jika punya banyak boleh pula memberikan banyak ya. Dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat ya. Jadi orang berinfak itu bebas mau berinfak kepada siapa, tidak sebagaimana dalam zakat. Kalau zakat ada orang-orang yang khusus yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik zakat. Akan tapi kalau berinfak ini boleh kepada siapapun sesuai dengan kemampuannya berapapun jumlahnya ya. Kemudian infak dapat diberikan kepada mustahik zakat. Nah, di infak itu kita berinfak itu boleh diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik zakat tadi ya. Dan selain mustahik zakat seperti keluarga dan kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri. Lebih luas lagi pengertian sedekah meliputi harta dan jasa. Harta dan jasa, bahkan senyum pun, kita senyum pun memberikan senyum kita suasana berseri-seri kita ya kepada orang lain pun juga merupakan sedekah. Jadi kita senyum kepada orang lain itu merupakan ibadah, merupakan sedekah. Jika memang kita tidak punya apa-apa, Pak saya tidak punya uang untuk sedekah, Pak saya tidak punya ini untuk sedekah lah. Kalau memang betul-betul tidak punya, dengan senyum pun kepada orang lain itu sudah termasuk bersedekah ya. Membuang ranting atau duri di jalan pun termasuk sedekah. Nah, kita misalkan berjalan-jalan atau sedang pit-pitan, bersepeda-sepedaan, di jalan tiba-tiba nemu paku. Nah, daripada paku ini membahayakan orang lain, nak kena cah cilik iso dadi luka di kakinya, nak kena ban pit atau ban sepeda bisa mencubles ya, bisa mencubles bane atau bisa membocorkan ban tersebut, maka daripada membahayakan orang lain lebih baik paku atau duri ini saya ambil dan saya buang di tempat yang aman. Nah, ini juga termasuk sedekah. Karena itu jangan berat tangannya dalam beraktivitas ketika ada sesuatu yang membahayakan orang lain dan orang lain tidak tahu, maka boleh sekali kita memberitahu atau menyingkirkan hal-hal yang berbahaya tadi agar tidak mengenai orang lain. Itu termasuk sedekah ya. Infak dan sedekah hendaklah dengan harta yang baik ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisa minhu
tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'malu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi berinfak atau bersedekah itu yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan sebagian harta kita kepada orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, dari belajar tentang infak dan sedekah ini harapan kita semua, jadilah manusia yang dapat memberikan yang terbaik untuk orang lain. Jika memang kita punyanya tenaga, boleh bersedekah dengan tenaga kita. Kalau kita punya ilmu, boleh bersedekah dengan ilmu kita. Kalau kita punya harta, boleh bersedekah dengan hartanya. Kalau yang betul-betul tidak punya apa-apa, duwene mung iso nyenengke wong lah, memberikan kebahagiaan atau berbahagialah, memberikan kebahagiaanlah kepada orang lain. Ketika ada teman kita yang sedang ada masalah, kita kemudian menjadi tempat bercurhat, ya, kemudian menjadikan tempat untuk menerima keluh kesah, memberikan solusi, membantu, ya, memberikan jalan keluar dan lain sebagainya, itu termasuk ibadah, termasuk sedekah yang bernilai ibadah. Maka jangan sampai kita jadi orang yang pelit, medit, ya, jangan sampai, ya. Jadilah orang yang ringan tangan, kemudian bibirnya jangan mencucu terus, ya, mencucu kayak udun meh meledos, ya. Nah, tapi jadilah orang yang suka memberikan senyum kepada orang lain. Senyumnya manis sekali sehingga memberikan kemanisan, memberikan aroma yang baik kepada sekitar kita, kepada kawan kita, kepada keluarga kita dan sebagainya. Jangan sampai kita punya muka yang muram, ya, menakutkan, nah, sehingga orang lain ini tidak nyaman ketika bergaul dengan kita. Jadilah orang yang semacam itu, bisa memberikan kebahagiaan, memberikan hiburan kepada orang lain, sehingga kita, setiap perilaku kita ini dapat bernilai ibadah, bernilai sedekah, sehingga semakin hari semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, ya. Lalu kepada siapa memberikan infak dan bersedekah ini? Nah, dalam Quran surat At-Taubah, ya, ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang memiliki arti, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir. Wong-wong sing fakir lah, boleh kita memberi infak kita, memberikan sedekah kita kepada beliau. Kemudian orang-orang yang miskin, ya, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf atau orang-orang yang baru saja masuk Islam, yang terbujuk hatinya masuk Islam, lah perlu kita rangkul, kita berikan sebagian rezeki kita, ya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi infak dan sedekah hendaklah dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kita memberi, berinfak, bersedekah jangan karena pengen mendapatkan balasan sesuatu. Padune
menehi sithik ning kok keparep entuk berah, atau menehi sithik ben iso diwenehi balas kebaikan yang lain. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau memberi maka tulus ikhlaslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena aku memberi bedidarani lomo, bedidarani dermawan, aku suka memberi biar aku nanti jadi sahabatnya dan sebagainya. Jangan ya. Dan memberi pun juga tidak boleh pilah-pilah. Nah, sing bucahe apik karo awak dhewe diwenehi terus, nek ora apik karo dhewe ora gelem menehi. Nah, itu jangan. Justru itu memberi yang terbaik adalah memberikan orang lain, memberikan apapun kebaikan ataupun harta kita kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, itu malah jos gitu ya. Oleh karena itu santriwan santriwati semuanya, dari pembelajaran pada kali ini maka penting sekali kita memiliki jiwa yang suka memberi, suka berinfak, bersedekah, sehingga kita bisa melaksanakan ini demi untuk hidup rukun, aman, sejahtera kepada orang lain, menciptakan suasana yang segar, menciptakan suasana yang bagus, yang penuh menebar kebaikan kepada orang lain. Tentunya semua ini bisa bernilai sedekah dan bisa bernilai ibadah yang besok kelak akan kita dapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memberi satu, bisa jadi Allah akan melipat gandakan pemberian kita yang satu ini menjadi 10. Kalau kita memberi 10, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya 10 kebaikan yang akan kita terima, justru bisa berlipat-lipat ganda lagi. Memberi 10 bisa menjadi 1000, bahkan 10.000 kebaikan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian santriwan santriwati Madrasah Sanawiyah Songo kelas 8 yang berbahagia. Inti manfaat dari kisah dari pembelajaran pada kali ini semoga bernilai ibadah dan kita semua bisa melanjutkan pembelajaran kita, belajar kita di rumah ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar secara daring. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu, barokah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.